Pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, apakah benar orang-orang hebat itu selalu tampil di panggung besar kehidupan? Atau jangan-jangan mereka justru berjalan pelan di antara kita, tanpa nama, tanpa sorot cahaya, tanpa satu pun yang menyadari kehadirannya, di tengah keramaian pasar yang riuh, di sudut jalan yang berdebu dan sepi, atau di antara wajah-wajah biasa yang kita temui setiap hari. Bisa jadi ada satu sosok yang seluruh penghuni langit kenal namanya, namun tak satu pun manusia di bumi menyebutnya. Ia bukan artis, bukan tokoh agama yang dielu-elukan, bukan pejabat, bukan orang terpandang, bahkan mungkin ia pernah kita pandang remeh. Kita melewatinya tanpa salam. Kita menilainya dari pakaiannya yang sederhana. Kita mengira hidupnya tak berarti apa-apa. Padahal, bisa jadi dialah alasan mengapa hari ini kita masih bernapas. Bisa jadi dialah sebab mengapa bencana tertahan. Mengapa hujan turun tepat waktu. Mengapa doa-doa kita masih menemukan jalan ke langit. Mereka hidup seperti orang biasa, berjalan menunduk, berbicara seperlunya, bekerja tanpa ingin dikenal. Namun saat malam tiba, ketika dunia tertidur dan suara manusia menghilang, mereka bangkit dalam keheningan, air mata jatuh di sajadah yang lusuh. Doa lirih naik tanpa suara, bukan untuk kekayaan, bukan untuk kemuliaan dunia, tapi untuk kita, untuk umat manusia, untuk orang-orang yang bahkan tak tahu siapa mereka. Inilah rahasia yang jarang disadari manusia, bahwa Allah sering menitipkan penjaga dunia bukan pada mereka yang terlihat kuat, melainkan pada mereka yang memilih tak terlihat. Ada hamba-hamba Allah yang jika bersumpah atas namanya, Allah tak akan mengecewakannya, namun Allah sendiri yang menyembunyikan mereka, menutup jati dirinya dengan kesederhanaan, agar hati mereka tetap bersih, agar cinta mereka tak tercemar pujian. Mereka berjalan di bumi seperti debu, tak dihiraukan, tak diperhitungkan, namun di langit, nama mereka disebut dengan penuh taksim. Bayangkan, jika suatu hari kita sadar bahwa orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita hina, yang pernah kita anggap tak berguna, ternyata adalah kekasih Allah. Bayangkan penyesalan itu, bayangkan getaran di hati. Karena itulah para wali Allah memilih diam, menyamar, menjadi biasa. Mereka tahu, semakin dikenal manusia, semakin berat ujian hati, dan mereka tak ingin kehilangan Allah hanya demi mendapat pengakuan dunia. Malam ini, kita tidak sedang membicarakan legenda, bukan dongeng, bukan kisah khayalan. Ini adalah kisah nyata tentang manusia-manusia tersembunyi yang hidup di sekitar kita. Mereka mungkin tetangga kita, pedagang kecil di pinggir jalan, petani di pelosok desa, atau seseorang yang sering kita abaikan. Dan bisa jadi, doa merekalah yang diam-diam menyelamatkan hidup kita hari ini. Tetaplah di sini, karena kisah ini akan mengubah cara kita memandang manusia, dan mungkin mengubah cara kita memandang diri sendiri. Dan dari kesadaran itu, kita mulai memandang dunia dengan cara yang berbeda. Para wali Allah tidak turun dari langit dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka tidak datang membawa tanda-tanda yang mencolok. Mereka hadir sebagaimana manusia lain hadir, berjalan di jalan yang sama, menghirup udara yang sama, menjalani hidup yang tampak biasa saja. Mereka makan dari rezeki sederhana, memakai pakaian yang tidak mengundang perhatian, berbicara dengan kata-kata yang tenang, kadang begitu biasa, hingga tak meninggalkan kesan apapun. Inilah mengapa banyak orang melewati mereka tanpa sadar, karena mata manusia terbiasa mencari yang berkilau, padahal cahaya sejati sering bersembunyi di balik kesederhanaan yang sunyi. Para wali Allah paham satu rahasia besar, bahwa semakin seseorang ingin terlihat, semakin tebal hijab antara dirinya dan Allah. Maka mereka memilih jalan sebaliknya, menjadi kecil di mata manusia, agar tetap besar di sisi Tuhan. Kesederhanaan bagi mereka bukanlah kekurangan,
Ia adalah tirai ilahi, tirai yang melindungi hati dari penyakit ingin dipuji, dari godaan ingin dihormati, dari bisikan halus yang berkata, "Lihatlah aku berbeda." Dengan tirai itu, mereka bisa berjalan di tengah dunia tanpa terseret arusnya. Mereka bekerja seperti orang lain bekerja, tersenyum seperti orang lain tersenyum, menanggung lelah seperti manusia pada umumnya. Namun di dalam batin mereka, ada dunia lain yang hidup. Dunia di mana nama tidak penting. Dunia di mana sanjungan tidak berarti. Dunia di mana yang paling berharga hanyalah apakah Allah ridho atau tidak. Kemuliaan sejati tidak pernah menuntut pengakuan. Ia tidak berteriak, tidak memamerkan diri, tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya. Kemuliaan sejati justru merasa cukup ketika tak ada satupun yang tahu. Para wali tidak merasa rugi saat manusia tak mengenal mereka. Karena yang mereka kejar bukan ingatan manusia, melainkan pandangan Allah. Mereka mengerti pengakuan manusia sifatnya rapuh. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Sedangkan jika Allah telah mengenal seorang hamba, tak ada satupun yang mampu menghapus nilainya. Bayangkan sebuah pohon yang besar, daunnya hijau, batangnya kokoh, buahnya memberi kehidupan. Namun semua itu ditopang oleh akar yang tak pernah terlihat. Akar itu tersembunyi di dalam tanah, terkena lumpur, terhimpit bebatuan, tak pernah disanjung siapapun. Tapi tanpanya, pohon itu akan tumbang. Begitulah para wali Allah. Mereka adalah akar kehidupan rohani umat. Tak terlihat, tak disadari, namun merekalah yang menopang keseimbangan, yang menjaga agar pohon kehidupan ini tetap berdiri. Jika akar itu menampakkan diri, ia akan kering. Jika ia keluar dari tanah, ia akan mati. Maka ia memilih tetap tersembunyi. Dan justru karena itulah pohon kehidupan tetap hidup. Kesederhanaan para wali bukan karena mereka tak mampu hidup lebih, melainkan karena mereka telah selesai dengan dunia. Mereka tahu yang tampak kecil di mata manusia bisa jadi sangat besar di sisi Allah. Dan mungkin orang yang hari ini kita anggap biasa, yang hidupnya tampak sederhana, yang namanya tak pernah disebut, adalah salah satu akar itu. Diam-diam menopang kehidupan, diam-diam menjaga dunia, diam-diam dicintai oleh langit. Dan dari kesederhanaan itulah lahir satu ilmu yang tak tertulis di buku manapun. Ilmu ini tidak diajarkan di ruang-ruang kelas, tidak diperdebatkan di mimbar-mimbar. Ia diwariskan dari hati ke hati, dari ruh ke ruh. Dalam jalan tasawuf, ilmu itu dikenal sebagai ilmu kafa. Ilmu menyembunyikan diri, bukan menghilang dari dunia, bukan menjauh dari manusia, tetapi menjaga agar hati tidak terikat oleh pandangan makhluk. Para wali Allah memahami satu hakikat yang halus, bahwa pujian adalah ujian paling berbahaya. Ia datang lembut, membuat hati terasa hangat, lalu perlahan menumbuhkan rasa aku. Dan ketika rasa itu tumbuh, hubungan dengan Allah mulai retak tanpa disadari. Itulah sebabnya para wali sangat takut dikenal. Bukan karena mereka rendah diri, bukan karena mereka minder, tetapi karena mereka tahu popularitas adalah racun yang paling halus bagi perjalanan ruhani. Seseorang bisa bertahan dari lapar, bisa sabar dalam kemiskinan, tapi belum tentu selamat saat dipuji dan diagungkan. Maka para wali memilih bersembunyi, menutup karunia Allah dengan kehidupan biasa, menenggelamkan keistimewaan di balik wajah yang tak mencolok. Mereka paham, semakin banyak mata memandang, semakin berat amanah hati. Jika manusia datang kepada mereka, bukan lagi untuk mendekat kepada Allah, melainkan untuk meminta dunia, maka misi ruhani mereka akan rusak. Karena itu, Allah sendiri yang menjaga rahasia mereka, menutup mata manusia, mengalihkan perhatian dunia, agar hamba-hamba pilihannya tetap selamat di jalan sunyi. Ada kisah tentang seorang wali agung. Sepanjang hidupnya, ia dikenal hanya sebagai pekerja kasar. Setiap pagi, ia mengangkut beban berat, tangannya kasar, pakaiannya penuh debu. Tak ada yang menyangka,
bahwa setiap malam ia berdiri lama dalam salat, tangisannya jatuh tanpa suara, doanya mengalir tanpa kata, dan langit mendengarnya dengan penuh perhatian. Ketika orang-orang tidur nyenyak, ia terjaga memikul beban umat, memohon ampunan bukan untuk dirinya, tetapi untuk manusia yang bahkan tak mengenalnya. Siang harinya, ia kembali menjadi orang biasa, tak pernah bercerita, tak pernah memberi isyarat. Jika ada yang memujinya karena kebaikan kecil, ia segera mengalihkan pembicaraan. Takut jika pujian itu menempel di hatinya. Begitulah cara para wali menjaga diri, bukan dengan kekuatan lahir, tetapi dengan kewaspadaan batin. Mereka lebih rela dianggap bodoh daripada dipuji sebagai orang saleh. Lebih senang dipandang hina daripada hatinya tercemar rasa bangga. Ilmu menyembunyikan diri adalah ilmu menjaga cinta. Cinta agar tetap murni. Cinta agar tak bercampur. Cinta yang hanya tertuju kepada Allah. Dan karena itulah, langit ikut menjaganya. Apa yang manusia tak lihat, justru menjadi pusat perhatian para malaikat. Apa yang dunia abaikan, justru dipeluk oleh rahmat Allah. Dan semakin tersembunyi seorang wali, semakin terang namanya di sisi langit yang abadi. Dan semakin kita menyelami jalan mereka, semakin terasa bahwa penyamaran para wali bukanlah pelarian, melainkan pelajaran yang dalam. Para kekasih Allah tahu, amal yang paling indah adalah amal yang tak ingin disaksikan siapapun selain Dia. Keikhlasan adalah cahaya yang rapuh. Sedikit saja tersentuh pandangan manusia, ia bisa meredup tanpa kita sadari. Karena itulah para wali menjaga amal mereka seperti menjaga permata, disembunyikan, dijaga dari sorot mata, dipeluk dalam sunyi. Bagi mereka, cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang mencatat, cukup Allah yang membalas. Jika amal itu diketahui banyak orang, hati bisa terbelah antara berharap ridho Allah dan berharap tepuk tangan manusia. Dan disitulah bahaya itu bermula. Hikmah lain dari penyamaran ini adalah agar manusia tidak bergantung pada makhluk. Para wali tidak ingin dijadikan tempat bergantung, tidak ingin dijadikan jalan pintas untuk urusan dunia. Karena ketergantungan kepada manusia, sehalus apapun, adalah hijab dalam perjalanan menuju Allah. Maka mereka memilih menghilang dari pusat perhatian, agar manusia belajar bersandar langsung kepada Tuhan, berdoa langsung, menangis langsung, berharap langsung kepadanya. Para wali ingin menjadi jembatan, bukan tujuan. Mereka ingin rahmat Allah sampai kepada manusia, tanpa manusia terikat pada sosok mereka. Dan hikmah yang paling berat adalah latihan menghancurkan ego. Ego manusia sangat licik. Ia bisa bersembunyi di balik amal, bernaung di balik kesalehan, bersembunyi di balik pujian. Dengan hidup sebagai orang biasa, para wali melatih dirinya setiap hari. Melatih untuk tidak tersinggung, melatih untuk tidak merasa lebih, melatih untuk tidak membelah diri saat diremehkan. Setiap hinaan menjadi cermin, setiap pandangan rendah menjadi pelajaran, setiap diabaikan menjadi latihan sabar. Perlahan, rasa aku itu luruh, rasa ingin diakui itu padam, rasa ingin dianggap istimewa itu mati. Inilah jalan fana. Fana bukan berarti lenyap secara fisik, tetapi lenyapnya keakuan, lenyapnya kepentingan diri, lenyapnya keinginan untuk menonjol. Menjadi biasa adalah pintu menuju fana. Ketika seseorang benar-benar menjadi biasa, ia tak lagi sibuk mempertahankan citra, tak lagi sibuk menjaga nama, tak lagi sibuk menuntut pengakuan. Yang tersisa hanyalah kehambaan. Para wali hidup di tengah manusia, namun hatinya tenggelam dalam kehadiran Allah. Mereka tertawa bersama manusia, namun menangis hanya di hadapan Tuhan. Mereka berjalan di bumi, namun ruhnya tertambat di langit. Dan inilah hikmah paling dalam dari penyamaran itu. Bukan untuk merendahkan diri di hadapan manusia, tetapi untuk meninggikan adab di hadapan Allah. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa semakin seseorang ingin dikenal, semakin ia jauh dari hakikat, dan semakin ia rela dilupakan dunia.
semakin dekat ia kepada Tuhan. Menjadi biasa bukan tanda kegagalan. Bagi para wali, itulah kemenangan terbesar. Karena saat dunia tak lagi melihat, Allah justru semakin dekat memeluk. Dan ketika keakuan itu benar-benar runtuh, datanglah ujian yang paling tajam, hina dan direndahkan di hadapan manusia. Bagi kebanyakan orang, hina adalah luka. Bagi para wali, hina adalah pemurnian jiwa. Hinaan adalah api. Ia membakar sisa-sisa ego yang masih bersembunyi di sudut hati. Allah tidak mengangkat derajat seseorang dengan kemudahan semata. Seringkali, Dia meninggikan hambanya melalui rasa sakit yang tak terlihat orang lain. Para wali memahami ini, maka saat mereka dicaci, hati mereka justru tunduk bukan karena lemah, tapi karena tahu setiap hinaan adalah tangan Allah yang sedang membersihkan batin mereka. Kesabaran para wali bukan kesabaran biasa. Mereka tidak hanya menahan amarah, tetapi memadamkan keinginan untuk membalas. Ketika difitnah, mereka diam. Ketika dicurigai, mereka berdoa. Ketika dihina, mereka berserah. Karena mereka tahu Allah Maha melihat apa yang manusia tidak fahami. Ada kisah tentang seorang wali yang setiap hari berjalan melewati pasar. Penampilannya lusuh, pakainya kotor, bau badannya tak sedap. Suatu hari, seorang lelaki meludah ke arah wajahnya. Orang-orang tertawa, mengira wali itu akan marah. Namun yang terjadi, wali itu berhenti, mengusap wajahnya perlahan, lalu menengadah ke langit. Ia tidak membalas. Ia berdoa, "Ya Allah," katanya lirih, "ampuni dia. Jika bukan karena dosaku, Engkau takkan mengujiku dengan perbuatan ini." Orang-orang terdiam, sebagian menangis, sebagian merasa kecil di hadapan ketenangannya. Inilah derajat jiwa yang telah bersih. Ketika dihina, yang dilihatnya bukan manusia, tetapi kehendak Allah di balik peristiwa. Para wali tidak melihat penderitaan sebagai hukuman. Mereka melihatnya sebagai undangan. Undangan untuk naik, undangan untuk lebih dekat, undangan untuk meleburkan diri dalam kehendak Tuhan. Allah menaikkan derajat hambanya dengan cara yang tidak disukai nafsu. Karena nafsu ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dimuliakan di mata manusia. Namun ruh ingin satu hal saja, ridho Allah. Maka ketika dunia merendahkan, langit justru mengangkat. Ketika nama mereka jatuh di bumi, nama mereka ditulis dengan cahaya di sisi Allah. Tidak ada satu hinaan pun yang sia-sia. Tidak ada satu air mata pun yang jatuh tanpa makna. Setiap luka yang diterima dengan sabar, berubah menjadi tangga menuju derajat yang lebih tinggi. Inilah rahasia yang tidak semua orang mengerti. Mengapa orang-orang yang paling dekat dengan Allah seringkali hidup dalam kesederhanaan dan penderitaan? Karena Allah ingin memuliakan mereka tanpa merusak hati mereka. Jika kemuliaan datang dari manusia, hati bisa rusak. Tapi jika kemuliaan datang dari Allah, jiwa menjadi tenang. Para wali rela dihinakan di dunia, asal tidak direndahkan di hadapan Tuhan. Dan mereka tahu, saat dunia mencaci, langit sedang membuka pintunya, karena di sisi Allah, yang sabar saat dihina adalah yang paling dimuliakan. Dan setelah hati itu ditempa oleh hinaan, setelah ego benar-benar hancur, para wali memilih satu jalan, diam. Diam mereka bukan kekosongan, diam mereka penuh zikir, penuh rasa, penuh penghambaan yang tak terucap kata. Di dalam sunyi itulah doa mereka lahir. Doa para wali tidak selalu lantang, tidak selalu panjang, namun setiap bisiknya menembus lapisan langit. Karena doa yang paling kuat bukan yang terdengar manusia, melainkan yang keluar dari hati yang telah bersih dari kepentingan diri. Para wali memahami, semakin sedikit bicara, semakin jujur hati. Mereka menjaga lisan karena tahu, kata bisa mengotori rasa, maka mereka memilih diam, agar hatinya tetap bening, agar doanya tetap murni. Diam bagi mereka adalah ibadah, adalah penjagaan, adalah cara mendengar bisikan kehendak Allah. Ketika orang lain sibuk meminta untuk dirinya, para wali justru lupa pada dirinya sendiri.
Doa mereka bukan tentang harta, bukan tentang nama, bukan tentang kemudahan hidup. Doa mereka tentang umat, tentang orang-orang yang tidak mereka kenal, tentang jiwa-jiwa yang tersesat, tentang hati yang keras, tentang negeri yang diliputi bala. Mereka menangis bukan karena kekurangan, tetapi karena melihat manusia jauh dari Tuhan. Dalam sujud panjang yang tak disaksikan siapapun, mereka menyebut nama umat satu persatu, tanpa menyebut nama mereka sendiri. Ada kisah yang beredar dari generasi ke generasi, tentang sebuah negeri yang hampir dilanda bencana besar. Tanah retak, langit gelap, hewan-hewan gelisah, orang-orang panik, para pembesar sibuk berunding. Namun satu orang tua hanya duduk di sudut masjid kecil. Ia tidak berteriak, tidak memimpin doa bersama, tidak dikenal siapapun. Ia hanya diam, menunduk, menangis dalam sunyi. Di malam itu, ia mengangkat tangan tanpa suara, dan sebelum fajar menyingsing, langit berubah, awan yang gelap menghilang, tanah kembali tenang. Bencana yang ditunggu tak pernah datang, tak ada yang tahu, tak ada yang mencatat, tak ada yang memberi gelar, kecuali langit. Inilah rahasia para wali. Mereka bekerja dalam diam, berjuang tanpa panggung, menolong tanpa ingin dikenal. Karena mereka tahu, jika manusia mengetahui, pahala bisa berkurang. Jika manusia memuji, rasa bisa terganggu. Diam mereka menjaga keikhlasan, sunyi mereka menjaga kekuatan doa. Dan Allah mencintai hamba yang berdoa tanpa merasa berjasa. Para wali mengajarkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari doa kecil yang tersembunyi. Bahwa keselamatan umat kadang ditopang oleh satu hati yang hancur di hadapan Allah. Mereka tidak meninggalkan jejak di bumi, namun doa mereka menggetarkan langit. Dan mungkin, tanpa kita sadari, hari ini kita masih selamat karena doa seseorang yang namanya tak pernah kita kenal. Itulah para wali, diam di dunia, bekerja di langit, dan pada akhirnya, setelah semua kisah sunyi itu kita dengar, hati kita diajak berhenti sejenak, untuk menunduk, untuk merenung, untuk melihat kembali cara kita memandang manusia. Para wali tersembunyi mengajarkan satu pelajaran besar, jangan pernah meremehkan siapapun, karena nilai seseorang bukan pada pakaiannya, bukan pada lisannya, bukan pada namanya di dunia. Bisa jadi orang yang kita abaikan, yang kita anggap kecil, yang kita remehkan dalam hati, justru adalah kekasih Allah yang doanya menjaga hidup kita. Dunia ini hanyalah panggung singkat. Semua orang sedang memainkan peran. Ada yang diberi peran terkenal, ada yang diberi peran sederhana, ada yang disorot lampu, ada yang berjalan dalam gelap. Namun ketika tirai ditutup, yang tersisa bukanlah peran, melainkan kejujuran hati. Allah tidak menilai siapa yang paling terlihat, tetapi siapa yang paling tulus. Nama yang sering disebut manusia akan dilupakan oleh waktu, namun nama yang dicatat Allah abadi selamanya. Para wali tidak mengejar nama di dunia, karena mereka yakin, satu catatan di sisi Allah lebih berharga dari 1000 pujian manusia. Maka jika hari ini kita tidak dikenal, jangan berkecil hati. Jika kita tak dipuji, jangan bersedih. Bisa jadi Allah sedang menjaga hati kita. Segmen ini bukan tentang mereka saja. Ini tentang kita, tentang bagaimana kita bersikap, tentang bagaimana kita memandang, tentang bagaimana kita memperhalus hati. Sudahkah kita lembut kepada sesama? Sudahkah kita menahan prasangka? Sudahkah kita belajar diam sebelum menilai? Karena bisa jadi, lisan kita melukai orang yang sedang dimuliakan langit. Mari kita belajar rendah hati, belajar memuliakan setiap jiwa, belajar melihat manusia dengan mata kasih, bukan mata penghakiman. Jika kita ingin dekat dengan Allah, dekatilah hamba-hambanya dengan kelembutan. Dan jika kita ingin dicintai Allah, cintailah manusia tanpa merasa lebih tinggi. Sebelum video ini berakhir, izinkan kami mengajakmu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan like sebagai tanda syukur. Tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Pahala,
agar kita bisa terus berjalan bersama dalam kisah-kisah yang menenangkan jiwa dan mengingatkan hati. Mari kita tutup dengan doa lembut. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami keras. Lembutkan pandangan kami, haluskan prasangka kami. Jauhkan kami dari merasa lebih baik dari orang lain. Jika kami tak mampu menjadi wali-Mu, maka jadikan kami hamba yang mencintai para kekasih-Mu. Jika kami tak dikenal di dunia, maka kenalkanlah kami di sisi-Mu. Dan jika hidup kami biasa saja, jadikanlah ia penuh makna di hadapan-Mu. Mungkin kita tak pernah tahu siapa mereka, tapi semoga Allah menjadikan kita hamba yang dicintainya, meski tanpa nama di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.